Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa moving as one. Perkenalkan, nama saya Darman, NRP 81305010, mekanik asal Bengalon Sangkulirang ya. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjelaskan proses remove dan install fan motor, radiator, dan juga fan motor. Proses remove install, kita siapkan dulu beberapa tool dan juga dokumen ya. Untuk tool yang perlu kita siapkan itu common tool, terus webbing sling, yang ketiga bar, yang keempat tokren ya, yang kelima itu open end 55. Untuk special toolnya tokren tadi, terus tachometer nanti pada saat kita proses pengukuran. Yang ketiga itu ada pressure gauge, nanti kita mengukur si pressure-nya si fan pump ya. Untuk dokumen yang perlu kita siapkan, pertama itu shop manual, yang kedua itu ada powerbook, yang ketiga ada JSA, yang keempat ada KE4A. Oke, sekarang kita lakukan untuk proses remove fan motor. Sekarang ini fan motor oil cooler. Fan motor oil cooler yang kita akan kita remove. Pertama-tama, sebelum kita melakukan remove ini fan motor, ada baiknya kita untuk merilis pressure hidrolik terlebih dahulu. Yang kedua, cover ini, ram-ram ini akan kita lepas terlebih dahulu. Yang ketiga itu hose untuk supply dan juga returnnya si fan motor itu kita lepas, terus kita plug ya. Semua kita langsung untuk melepas nutnya si mounting fan ya. Nut mounting fan yang tadi kunci 55 ya. Nah, kita buka nutnya mounting fan kunci 55, kita buka. Nah, di situ ada lock plate ya, lock plate. Nah, setelah nutnya terlepas, kita buka lock plate yang mengunci si nutnya fan tadi. Setelah lepas, nah nanti begitu ngelepas fan-nya, itu hati-hati karena di situ ada key. Ada key, jadi pada saat proses remove si fan, itu perhatikan harus dengan teliti. Pada saat fan-nya terlepas, itu kita lihat ada key yang akan jatuh. Nah, itu akan kita antisipasi supaya itu key tidak hilang. Setelah fan terlepas, kita lepas baut mountingnya si fan motor ya. Baut mountingnya fan motor. Setelah kita lepas baut mountingnya fan motor, lalu fan motornya kita lepas. Nah, sampai situ sudah selesai kita proses remove fan motor. Setelah terlepas semua, lalu kita melakukan inspection ya. Inspection pada pertama bosnya si fan terhadap host si fan motor. Kita cek apakah gitu dudukannya si key-nya tadi ada rusak atau tidak. Terus yang kedua nutnya si lock fan. Yang ketiga itu kita cek juga untuk si lock plate-nya si lock nut. Setelah kita cek semua dalam kondisi bagus, nah lalu kita beralih ke yang di motor. Yang di motor kita lihat juga apakah dudukannya o-ring hose masih bagus atau tidak. Karena apa, nanti akan proses pada saat pasang itu akan bocor. Sekarang kita masuk proses install. Proses install fan motor dan juga fan-nya sendiri ya. Sebelum kita melakukan proses install, kita pastikan dahulu komponen-komponen yang akan kita pasang ini sudah benar-benar bersih dan siap untuk dipasang. Ya. Yang kedua, setelah itu kita pasang fan motor terhadap bracket mountingnya ini. Nah, tapi gitu, pada saat kita pasang fan motor, hati-hati, itu ada key, awas terjatuh key-nya ya, awas key-nya terjatuh, nanti yang akan connect ke fan. Motor terpasang, kita pastikan untuk key tadi masih ada ya, masih terpasang di tempatnya tadi ya, yang di ujungnya si subnya fan motor. Setelah itu kita oles grease di bos dan juga di subnya si fan motor. Lalu kita pasang si fan. Lalu kita pasang nutnya. Kita tok sebesar 97 kg. 97 kg meter. Nah, setelah itu pada saat proses pengencangan ini kita pasang bar, lalu kita tok untuk si nutnya. Setelah nut ditok, lalu kita pasang lock plate yang mengancing nutnya si fan tadi. Setelah kita pasang lock plate, terus kita tok juga untuk bautnya lock plate tadi. Setelah selesai semua, jadi untuk proses
remove dan installnya si fan motor sudah selesai ya. Setelah proses remove itu selesai, terus sekarang kita masuk ke proses pengetesannya si fan speed. Takutnya proses kita remove install ada bermasalah kan, jadi kita lakukan untuk pengukuran fan speed. Jadi kita dengan menggunakan tachometer kita pasang di sini. Posisinya ya di sini lah kita pasang. Nanti ada reflektor di bagian nah ini ada reflektor di bagian ujungnya blade. Nah, di situ. Nanti di situ akan kita kerahkan sensornya si satu tachometer. Nah, kita ukur pada posisi head idle, temperatur hidrolik tercapai, kita ukur. Nah, apabila untuk fan-nya tercapai, fan speed-nya tercapai itu sekitar 840 plus minus ya 50, berarti sekitar 900 RPM lah ya untuk fan speed-nya. Nah, apabila tercapai segitu berarti untuk proses RNI fan motor itu berhasil dan tidak ada bermasalah pada putaran si fan-nya. Saya rasa itu aja ya yang untuk proses RNI fan motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Moving as one.